Saya mempercayai mimpi Muhammad Qasim itu karena ketika saya mengetahui mimpi-mimpi ini, saya merasakan mimpi ini berasa seperti benar-benar sebuah kebenaran. Saya entah mengapa merasakan ini adalah mimpi yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya lihat video mimpi Muhammad Qasim mengatakan bahwa Muhammad Qasim adalah salah satu tanda besar kiamat. Jadi ada di situ di sebuah video mimpi Muhammad Qasim dikatakan bahwa Qasim 4 tanda besar kiamat akan muncul dan kemunculanmu adalah tanda besar kiamat pertama. Di situ saya kaget bahwa kenapa bisa Muhammad Qasim sebagai tanda besar kiamat yang pertama. Jadi di situ saya berpikir mungkin dan seperti itu. Ketika itu saya sedang di sebuah warnet dan saya memasang paket 5 jam. Nah, setelah itu saya melihat sebuah video tentang wafatnya Rasulullah SAW. Pada saat itu saya tertarik untuk menontonnya. Singkat cerita, saya mengetahui ketika Rasulullah wafat, beliau tidak senang, tidak bahagia ketika disampaikan atau dikatakan oleh malaikat Jibril bahwa mengapa engkau bersedih padahal semua pintu surga terbuka untukmu. Karena ternyata ketika itu walaupun sakaratul maut, Rasulullah hanya memikirkan umatnya. Rasulullah sampai ucapan itu 3 kali. Disitulah saya berpikir ketika saya mengetahui mimpi Muhammad Qasim ini, disitulah saya berkesempatan untuk memperjuangkan sebagaimana Rasulullah dahulu. Ketika saya mengkaji mimpi Muhammad Qasim jauh lebih dalam, mulai dari ketika saya melihat Muhammad Qasim bin Abdul Karim, atau pada hadis Al-Mahdi yaitu Muhammad bin Abdullah, saya mengira bahwa Muhammad Qasim adalah nama Rasulullah juga. Pada saat itu Rasulullah pernah ada sebuah kisah bahwa Nabi Muhammad tidak suka dipanggil atau disebut dengan Abul Qasim. Maksud saya ketika Rasulullah mendengar seseorang memanggil Abul Qasim dan ternyata itu bukan panggilan untuk Rasulullah, Rasulullah tidak senang dan Rasulullah meminta untuk jangan namai nama itu selain hanya untuk Rasulullah, seperti itu. Nah, dan ketika itu saya merasa bahwa Muhammad Qasim dengan Muhammad itu sama saja dengan panggilan Nabi Muhammad, artinya kemiripannya dengan nama Rasulullah itu sama, anggapan saya. Nah, juga sebagai Abdul Karim dan Abdullah. Abdul Karim ini adalah artinya hamba Allah ataupun hamba yang mulia. Begitu juga dengan Abdullah adalah hamba Allah. Dan saya mengira ini adalah sama saja dengan Abdul Karim ataupun Abdullah adalah hamba Allah. Nah, ketika itu saya merasa bahwa kemiripan ini tampak jelas bagi saya. Sehingga di situ saya mempercayai mimpi Muhammad Qasim dan saya yakin ini datangnya dari Allah, karena ketika itu ada dikatakan bahwa Muhammad Qasim diperintahkan untuk membaca 3 surah terakhir Al-Quran sebelum tidur agar ia tidak diganggu oleh setan. Dan juga sama seperti video saya sebelumnya yang saya sampaikan bahwa Muhammad Qasim diajarkan untuk menjauhi segala bentuk kesyirikan. Jadi saya mengira bahwa ketika mimpi itu untuk melarang bahwa untuk tidak menyembah selain hanya kepada Allah dan berharap selain hanya kepada Allah, artinya kembali tauhid hanya kepada Allah semua segala sesuatunya. Di situ saya benar-benar yakin tidak mungkin setan melarang atau menjauhi setan yang lainnya. Disitulah saya stuck meyakinkan diri bahwa ini mimpi datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kalian umat muslim di seluruh dunia yang belum mengetahui mimpi Muhammad Qasim, berdoalah dalam sholat kalian untuk meminta petunjuk kepada Allah, meminta jalan kebenaran kepada Allah di akhir zaman ini. Karena sesungguhnya di akhir zaman ini kita sudah kedatangan sosok pemimpin yang sudah Allah utus. Tinggal kita mencari tahu siapa orangnya
dengan pedoman Al-Quran dan hadis. Insya Allah, Allah akan menunjukkan itu